Dalam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Untuk Allah tegakkan, untuk Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Malam hari ini kita sampai kepada kitab yang ke-16, yaitu Kitabul Kusufi, kitab tentang sholat gerhana. Al-Kusuf itu secara harfiah artinya adalah menjadi hitam. Maka kalau terjadi gerhana, baik bulan maupun matahari, kita bisa saksikan ada perubahan warna yang tadinya cerah kemudian berubah menjadi hitam. Kita akan mulai dari bab yang pertama, babus sholati fi kusufi syamsi, bab sholat pada gerhana matahari. Hadisnya 1040. Imam Al-Bukhari mengetengahkan hadis ini sampai kepada sahabat Abu Bakr. Abu Bakr ini menceritakan tentang pengalaman beliau melaksanakan sholat gerhana bersama Nabi, menceritakannya di kota Basroh. Basroh itu sekarang masuk ke wilayah Irak, ya. Kita menyebutnya Basrah. Abu Bakar menyampaikan, kunna adalah kami inda Rasulillahi, di sisi Rasul, fan kasafati syamsu, kemudian terjadi gerhana matahari. Faqaman Nabiyu, kemudian Nabi SAW berdiri, yajurru rida'ahu, menyeret rida. Rida itu pakaian bagian atasnya. Kalau dimaknai harfiah, rida'ahu itu artinya baju kurung. Jadi baju yang panjang. Orang sini menyebutnya gamis. Yajurru rida'ahu. Hatta sehingga dakhalal masjidah, beliau masuk ke dalam masjid. Fadakhalna, kemudian kami masuk, fasalla bina, kemudian beliau sholat dengan kami, rakaataini, 2 rakaat. Hatta sehingga injalati syamsu, matahari nampak, matahari bertajalliyah, menampakkan diri. Faqala, kemudian beliau bersabda, inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara, dan bulan, la yankasifani limauti ahadin, jangan dikaitkan gerhana dengan kematian seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, maka apabila kalian melihat keduanya, fasallu, maka sholatlah kalian.
Wad'u dan berdoalah kalian hatta sehingga yuk syafa disingkap ma bikum apa yang ada pada kalian. Ini 1040. 1041 yang bercerita adalah Abu Mas'ud. Abu Mas'ud menceritakan tentang khutbahnya Nabi pada saat melaksanakan sholat gerhana. Inna samsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan, layan kasifani, tidak akan terjadi gerhana, limauti ahadin, karena kematian seseorang, minan nasi di antara manusia. Walakinnahuma, dan akan tetapi keduanya, ayatani, dua tanda, min ayatillahi, dari ayat-ayat Allah. Fa'idha, maka apabila ro'aitumuhuma, kalian lihat keduanya, fakumu, maka berdirilah, fasallu, kemudian sholatlah. 1042, hadisnya sampai kepada Abdullah bin Umar. Ini juga sama isi pesannya. Hadis yang keempat, 1043, hadisnya sampai kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau bercerita, kasafati syamsu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, telah terjadi gerhana pada masa Rasul. Yauma mata Ibrahimu, pada hari kematian Ibrahim. Ibrahim ini putranya Nabi Muhammad dengan Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini pemberian dari Mauqiqus. Mauqiqus dikirimi surat oleh Rasul untuk masuk Islam. Dia menghormati suratnya Rasul, tetapi tidak masuk Islam. Kemudian dia memberikan hadiah kepada Rasul, Maria Al-Qibtiyah, untuk dijadikan sebagai hamba saya. Nah, Rasul kemudian Maria dimerdekakan dan dinikahi. Dikaruniai putra namanya Ibrahim, yang meninggal di usia yang belum genap 2 tahun. Ada yang menyebutnya meninggal pada usia 18 bulan. Lah pada saat terjadi gerhana itu bersamaan dengan wafatnya Ibrahim. Sehingga orang-orang kemudian mengatakan begini. Faqalan nasu, kemudian orang-orang itu berkata, kasafati syamsu limauti Ibrahim, telah terjadi gerhana karena kematian Ibrahim. Kemudian Rasulullah bersabda, inna samsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Jangan kaitkan gerhana itu karena kematian seseorang atau karena kehidupan seseorang. Fa idza ra'aitum, maka apabila kamu melihat, fasallu, maka salatlah, wad'ullaha, dan berdoalah kepada Allah. Apa pesannya Bapak dan Ibu? Bab 1, 4 hadis ini. Yang pertama pesannya, menjadi bagian dari sunnah kebiasaan Rasul adalah melaksanakan sholat gerhana apabila terjadi gerhana, baik gerhana itu matahari maupun gerhana bulan. Dan idealnya atau maksimalnya sholat gerhana itu lamanya selama gerhana berlangsung. Di sini kalimatnya mana tadi Mas? Yukshafa ya. Sampai mataharinya kelihatan, hatta yukshafa ma bikum. Sampai mataharinya atau bulannya kembali terlihat. Berarti kan durasinya sangat panjang. Makanya Rasulullah kalau ngimami salat gerhana itu ya suratul Baqarah rampung. Itu kalau Al-Baqarah dibaca tartil 2 juz setengah kan sekitar 100 menit ya. Ya, 100 menit. Gerhana kadang-kadang kan durasinya lebih dari 2 jam. Seperti di tahun 2016 ya, 9 Maret 2016.
Gerhana mulai pukul 07.00 dan selesai pukul 09.30. Jadi 2,5 jam. Itu kalau mau ideal ya sepanjang itu, selama itu untuk melaksanakan sholat gerhana. Biasanya yang imami kuat waktu itu. Yang makmum yang tidak kuat. Karena orang kalau lagi baca itu fokusnya ke yang dibaca, jadi tidak mikirin keadaan kaki gitu ya. Lah yang mendengar itu yang di belakang itu yang oya gayuk oya gayuk oya. Akhirnya waktu kode itu sunnahnya. Kemudian yang kedua, pesannya Rasul apa? Ketika terjadi gerhana, wad'u, disuruh berdoa. Artinya ketika terjadi gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, itu termasuk waktu yang mustajabah untuk berdoa. Allah SWT itu kan telah menyiapkan ada waktu, ada tempat mustajabah. Mustajabah itu yang akan dikabulkan. Kalau tempat itu terbatas, tempat yang mustajabah untuk berdoa itu satu padang Arafah. Itu pun hanya berlaku tanggal 9 Dzulhijjah. Terbatas hanya di sana. Dan untuk ke sana kan di samping biayanya besar, nunggunya lama. Berhaji itu kan biayanya besar, iya. Tapi yang lebih lama adalah waktu nunggunya. Kalau daftar sekarang mungkin berangkatnya sekitar 27 tahun yang akan datang. Ya, atau yang ke Madinah di Raudhah itu juga terbatas kan, harus ke sana. Yang kesempatannya lebih banyak sebenarnya waktu mustajabah untuk berdoa jumlahnya lebih banyak daripada tempat. Contohnya ini ketika terjadi gerhana, tapi gerhana juga kan kadang-kala tidak tiap malam ada gerhana bulan, tidak tiap siang ada gerhana matahari. Tapi ketika itu terjadi, maka Rasul memberikan perintah, wad'u, berdoalah kalian. Apa doanya? Sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Yang penting isinya kebaikan. Bisa untuk diri sendiri, bisa untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, pesannya dari dari hadis ini. Rasul mengingatkan para sahabatnya, jangan mengait-ngaitkan terjadinya gerhana, baik matahari maupun bulan, dengan kematian atau kehidupan seseorang. Atau seperti di masyarakat kita di era dulu, sebelum banyak yang belajar ilmu pengetahuan alam, itu menganggap kalau gerhana bulan, gerhana matahari itu kan dipangan geraha begitu. Sehingga orang-orang yang menyaksikan itu melakukan kegiatan-kegiatan yang di era kita sekarang itu tidak rasional. Disuruh memukul apapun yang bisa dipukul. Ya, ada yang mukul panci, ada yang mukul wajan, ada yang mukul kentongan, ada yang mukul witeng kelapa ya. Ben butai jone melayu pendung. Kemudian yang lebih sengsara wanita hamil. Suruh masuk ke kolong meja atau kolong tempat tidur. Sudah hamil, gendayuran, masuk kolong kan berat. Khawatir nanti bayinya kenapa-kenapa. Ini kan termasuknya mengaitkan. Tapi seiring dengan anugerah yang Allah berikan berupa pengetahuan, kemudian orang tahu bahwa gerhana matahari itu cahaya matahari yang menuju bumi terhalang oleh bulan. Sehingga ketika di pelajaran tata surya SD kelas 6 dipraktekkan. Ada globe, ada bola yang lebih besar lagi. Kemudian nanti pakai senter kan. Maka diajari, oh itu ternyata. Sehingga orang sudah tidak lagi percaya hal-hal yang demikian.
Bahkan ketika terjadi gerhana di era kita sekarang ini, orang tidak bersembunyi, malah berlomba-lomba untuk mengabadikan, baik lewat foto maupun video ya. Pada ngonten malah sekarang. Kemudian sunnahnya apa kata Rasulullah? Kalau terjadi gerhana, kalian masuk masjid untuk melaksanakan sholat. Jadi ketika diberitahu ada yang melihat gerhana, ya kita kemudian melaksanakan sholat. Ini isi pesannya, bab 1, 4 hadis pada Kitabul Kusuf. Sekarang kita ke bab 2. Babus sodaqoti fil kusufi. Bab bersedekah pada saat terjadi gerhana. Jadi pada saat terjadi gerhana tidak hanya disunahkan sholat, tidak hanya menjadi waktu yang mustajabah untuk berdoa, pada saat terjadi gerhana juga menjadi waktu yang afdol untuk bersodakoh. Kita itu kan senangnya mencari yang afdol. Kita itu pengennya amalan ringan, pahalanya besar. Ya, pengennya kerjanya ringan, bayarannya besar. Kan begitu. Itu tipe orang yang etos kerjanya lemah. Karena hasil itu menggambarkan proses. Kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Zalzal itu kan, kalau usahanya kecil, ya lihatnya kecil. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Kalau sebesar zarrah, ya hasilnya sebesar zarrah. Nah, tapi Allah memberikan kesempatan ya. Istilahnya grand prize-nya itu. Hadisnya 1044 yang bercerita adalah Ibunda Aisyah. Khosafati samsu fi ahdi Rasulillah SAW, telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasul. Fasalla Rasulullah SAW bin nasi. Kemudian Rasul sholat bersama orang-orang. Faqoma, kemudian beliau berdiri. Fa'atolal qiyama, dengan berdiri yang lama. Secara harfiah, tolah itu panjang ya, berdirinya lama. Summa kemudian roka'a ruku, fa'atolar ruku'a, rukunya lama. Jadi berdirinya lama, rukunya juga lama. Kita mesti ngeluh ya Pak. Ngate kesuwe ngeluh, rukune suwe ya ngeluh. Summa kemudian koma, berdiri, fatolal qiyama, berdiri lagi. Jadi setelah ruku, iktidal, tidak sujud, tetapi membaca suratul Fatihah lagi, membaca surah lagi. Wa huwa dunal qiyamil awwali, dan dia itu tidak sama dengan berdiri yang pertama, lebih pendek. Jadi kalau tadi misalnya di pertama membaca suratul Baqarah, ya nanti berdiri dari ruku yang kedua lebih pendek dari Al-Baqarah. Berarti Ali Imran ya Pak. Suwe maning ya. 200 ayat. Summa kemudian roka'a fa'atola ruku'a wa huwa dunar ruku'il awwali. Kemudian ruku dengan durasi yang lama, tapi tidak sama dengan ruku yang pertama. Summa sajada fa'atola sujuda. Kemudian sujud dengan sujud yang lama. Jadi salat gerhana itu lama semua. Berdirinya lama, rukunya lama, sujudnya lama. Yang pendek hanya iktidalnya saja. Iktidalnya pendek. Summa fa'ala fil raq'atis saniyati mislaf ma fa'ala fil ula. Kemudian Rasulullah ruku pada ruku yang kedua seperti yang dikerjakan pada ruku yang pertama. Summa kemudian in sorofa, berpaling. Waqad dan sungguh in jalati syamsu, matahari telah tampak.
Fa khotoban nasa, kemudian beliau khutbah. Jadi urutan sholat gerhana itu sholat dulu baru khutbah. Sama dengan idain, sholat dulu baru khutbah. Yang khutbah dulu baru sholat hanya sholat Jumat. Khutbahnya diawali dengan fahamidallah, beliau memuji Allah. Innal hamdalillah dan seterusnya ya. Wa asna alaihi, asna itu menyanjung, memuji dan menyanjung Allah. Summa kemudian qala, beliau bersabda, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillahi la yankhasifani limauti ahadin walali hayati. Ini sama dengan yang tadi ya. Fa idza ra'aitum, maka apabila kalian melihat zalika yang demikian, fad'allaha, maka berdoalah kepada Allah. Jadi tadi sama dengan di hadis 1043 ya, disuruh berdoa. Kemudian yang kedua, wakabbiru, disuruh bertakbir. Jadi disuruh memperbanyak takbir ketika terjadi gerhana. Tentu di luar sholat. Berarti pada saat kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat gerhana, sambil nunggu imamnya datang, silakan memperbanyak takbir. Allahu Akbar. Di samping tadi doa. Wasollu, kemudian sholat. Wa tasaddaku, kemudian sodako. Sodakonya dikeluarkan setelah selesai sholat. Urutannya begitu sih. Berdoa, takbir, sholat, kemudian sodako. Ini tidak ada informasi akan ada gerhana lagi. Belum ada. Di kalender-kalender tidak ada. Belum ada ya. Ya, nanti kalau ada dipraktekkan ini. Jadi berdoa, takbir, sholat, kemudian sodako. Nanti kalau ada, siapkan sodako yang besar dan ikhlas. Lebih baik daripada kecil tidak ikhlas. Ngomongnya sodako terbaik. Nggak cilik tapi duitnya anyar. Jadi nanti ganti aja, jangan terbaik. Siapkan sodako yang besar dan ikhlas. Yang terbaiknya terbaik loh Pak. Mangewunan anyar kayak kayak baru keluar dari percetakan, itu kan terbaik. Summa kemudian qala, Rasulullah bersabda, ya ummata Muhammadin. Ini keren panggilannya. Wahai umatnya Nabi Muhammad. Wallahi, demi Allah, ma min ahadin, tidak ada seorang pun, aghyaru, yang lebih cemburu, minallahi, dari Allah, ayyazniya abduhu, ketika hambanya berzina, au tazniya amatuhu, ya, atau amat. Ama itu hamba sahaya ya. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan bahwa Allah itu sangat pencemburu. Apa yang membuat Allah cemburu? Ketika manusia yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki, manusia yakin Allah yang menciptakan dirinya, tetapi dia minta kepada selain Allah, Allahnya cemburu. Ya, ada yang ke dukun, ada yang ke kuburan, ada yang ke pohon. Itu yang disebut dengan asyirku. Syirik itu orang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi masih meyakini yang lain. Ini yang oleh Rasul Allah disebut aghyaru, maha pencemburu. Sehingga Allah akan mengultimatum, orang yang melakukan kesyirikan tidak akan diampuni. An-Nisa 48, An-Nisa 116. Itu ayat hanya beda belakangnya.
Kata Allah kan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Yang beda belakangnya ya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adima. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi hanya beda belakang. Kemudian di penjelasan Al-Quran surah An-Nisa ketika Allah menyampaikan bahwa kita disuruh untuk menjauhi kabairo, dosa-dosa besar, Rasulullah kemudian menyampaikan ijtanibus sab'al mubiqat, tinggalkan oleh kalian 7 perkara yang merusak. Itu ada banyak redaksi hadis tentang 7 perkara yang merusak, tapi nomor satunya sama semua. Asyirku billah atau al-isyraku billah. Ini membuat Allah cemburu. Makanya Rasul mengingatkan, kalau kalian mengaku umatnya Rasulullah, jangan membuat Allah marah dengan melakukan kesyirikan. Maka pesannya Rasulullah ketika dibaiat oleh orang-orang Madinah tahun ke-12 kenabian, Baiatul Aqabah jilid 1, ketika mereka akan kembali ke Madinah, Rasulullah berpesan 6 perkara. Yang pertama, wala tusyriku billahi. Janganlah kalian menyekutukan Allah. Karena sudah menyampaikan pengakuan masuk Islam. Kemudian wala tasroku, jangan mencuri. Wala tasnu, jangan berzina. Wala taqtulu auladakum min imlak, jangan membunuh anakmu karena kamu takut miskin. Wala ta'tu bibutanin baina aidikum wa arjulikum. Jangan mengada-adakan kedustaan antara kedua tanganmu dan kedua kakimu. Kemudian yang terakhir adalah wala ta'su bima'rufin, jangan bermaksiat kepada perkara yang baik. Itu 6 pesannya Rasul. Nah, yang pertama itu tadi. Ini sama dengan di Al-Quran surah Al-An'am 151. Juga Allah menyampaikan pesan kepada kita Bapak, untuk tidak melakukan kesyirikan. Al-An'am 151. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Qul, katakan Rasul, ta'alau, kemarilah. Atlu, akan aku bacakan ma harrama rabbukum, apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kalian alaikum, kepada kalian. Apa yang Allah haramkan? Allah tusyriku bihi syai'a. Jadi syirik itu perkara yang paling haram. Bibitaning dosa Bapak Ibu. Ini yang harus dihindari. Kemudian Rasulullah menyampaikan lagi, ya ummata Muhammadin, wahai umatnya Muhammad. Wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna, seandainya kalian tahu, ma'a'lamu, apa yang aku tahu. La dohiktum qalilan walabakaitum kasiron. Walabakaitum kasiron. Jadi kata Rasul, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Apa yang Rasulullah tahu? Rasulullah oleh Allah SWT diberi izin melihat hal yang akan terjadi. Makanya disampaikan tentang tanda-tanda hari akhir. Rasulullah SAW oleh Allah diberi izin melihat orang yang sedang mengalami siksa kubur. Nah, sementara kita umatnya kadang-kadang ngantar jenazah ke makam aja tertawa-tertawa. Nah, itu kan jadi ngantar ke makam masih bisa tertawa. Bahkan kadang-kadang cekakakan gitu ya. Ini karena apa? Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sudah begitu, pulang tidak ada perubahan.
Harusnya kalau sudah ngantar jenazah kan pulang ada perubahan. Karena dalam hati dan pikirannya kan bilang, oh iya ya, aku tadi baru ngantar. Mungkin nanti sore, besok, pekan depan, bulan depan aku yang diantar. Dan ternyata kalau sudah dimakamin, tidak ada yang mau nemeni. Anaknya yang katanya cinta dengan orang tuanya, ya pulang aja. Pas ikut memasukkan, tak ikut nangis. Begitu sudah masuk, diurugi, ngetek-ngetekannya paling kencang. Tinggal. Semuanya pulang, tidak ada yang nemeni. Kalau zaman dulu itu, tikar ketinggalan aja di bawah, Pak. Kelasa yang mana-mana, gawa. Kalau sekarang tuh tikarnya dimasukin, karena tidak ada yang mau pakai sih. Masih sudah pakai karpet gitu. Tapi zaman saya madrasah itu, tikar yang untuk gulung jenazah bawa pulang, taruh di musola, taruh di masjid. Mampunya enak, kapur baris. Ya, Anda tahu sekarang itu sennya sudah berbeda ya. Kalau di era tahun 80 90, kalau ada jenazah lewat itu orang takut. Bahkan kalau lihat memandikannya atau lihat proses mengkapaninya itu sampai tidak bisa tidur, kebayang-bayang. Nah, sekarang kan udah malah di video. Dimasukkan ke liang lahat aja kan sekarang di video. Jadi apapun sekarang di video, di foto. Orang itu sudah ndak ada takut-takut. Saking ndak ada takut-takutnya, larangan Allah kita beragi kabeh kan saking ndak ada takut. Nah, ini karena tidak tahu. Karena tidak tahu dan tidak mau tahu. Kenapa tidak mau tahu? Nyatanya diberitahu tidak ngandel. Harusnya kalau merasa tidak tahu, diberitahu ngantel. Kenapa ngantel? Sebab yang memberitahu al-amin. Orang yang terpercaya. Al-amin Rasulullah itu dapat dari siapa? Dari al-khaliq, al-haq, yang maha benar. Ini harusnya begitu. Termasuk Rasulullah SAW itu oleh Allah diizinkan untuk melihat gambaran surga dan neraka. Nanti kita akan ketemu hadisnya. Sehingga beliau menyampaikan, seandainya kalian tahu. Termasuk yang Rasulullah sampaikan, bahwa yang bisa menjawab pertanyaan di barzah itu bukan orang muslim, orang mukmin. Lah kita sudah masuk kategori mukmin apa belum? Makanya Khalifah Utsman bin Affan itu kalau melewati makam dia menangis. Sehingga maulanya Khamron itu bertanya, wahai Khalifah, bukankah Anda termasuk orang yang dijamin oleh Rasul masuk surga? Kan termasuk 10 orang yang pasti masuk surga. Apa jawaban Khalifah Utsman? Iya. Tapi Rasul tidak pernah menjamin saya selamat di barzah. Kue Khalifah Utsman. Nah kita yang udah ada jaminan kadang-kadang pede ini orang kira-kira. Pokoknya bakalnya selamat. Kadang-kadang tidak beramal. Pede. Sudah gitu nyegerakan lagi. Tenang Pak, ngudung ledak mani tanggane pada nunga kenal. Ya ari tanggane kelingan. Ari tanggane ikhlas. Kelingan tapi orang ikhlas kan ya angel. Ikhlas tapi orang kelingan kan ya angel. Jadi lebih baik jangan nyegerakan orang lain. Kita sendiri yang maksimal. Karena kalau kita bisa menjadi orang mukmin, otomatis semua orang muslim akan mendoakan kita ketika mereka berdoa, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Surah Ibrahim 41. Makanya kalau mengkaji hadis seperti ini kok rasanya khawatir ya. Duh, bakal selamat apa orang? Tapi kalau tidak ngaji kan sembuh teman kan. Jadi kadang-kadang kalau sudah diingatkan kemudian tidak ada perubahan, itu seperti orang yang dikandani tapi tidak mau mendengar. Ya. Kalau bahasa guru ngaji saya dulu,
bocah kone kandhane ora nurutke mlebu kuping tengen metu kuping kiwe. Angger saiki malah mlebu kuping tengen metu kuping tengen. Langsung nyaku, mental. Malah kadang-kadang yang ngandani diganyami kok, "Acak Anda mati Pak," ketikanya. Mati itu pasti, kenapa ndak dibicarakan? Kita kadang-kadang kan menyiapkan sesuatu maksimal, yang belum tentu kejadian. Tapi yang pasti kejadian tidak disiapin. Makanya kadang-kadang kalau geledak meninggal keluarganya kan bingung. Ini mau dimakamin kapan? Bingung semua jawabannya. Nggak tahu Pak. Kenapa? Yang matinya nggak pernah pesan. Makanya mau masih pada hidup Bapak Ibu, yuk pada pesan. Hanya pesannya pakaian, pesannya makan, pesan mati ya. Wasiat tentang kematian. Sampaikan pada keluarga. Nanti kalau saya meninggal di sini misalnya di Tegal, ya makamkan aja di Tegal. Nggak usah bawa ke kampung halaman. Ngerepoti sing urip. Ini sekaligus pesan saya pada bapak-bapak ya Pak. Mukanyong di situ dengan Pak. Ya. Jadi kalau Allah takdirkan saya meninggal di kota ini, yang makamkan aja di sini. Nggak usah bawa ke Mundu. Ngerepoti panjang itu. Jadi nanti kalau anak saya bingung, sampaikan aja. Mas, Abi ini udah pesen. Pas ngaji kita berhana. Karena ada materi kematian, dia menyampaikan. Makamkan di sini. Terus singrat dan lega nih karena Pak, ini celeret ya. Daerah ini kan udah pada penuh sana Mas. Karena ini pasti. Saya tidak pernah berpikir nembe patang bulu bulu berarti sesuai siapa bilang. Belum tentu. Belum tentu yang 67 duluan. Boleh jadi belakangan. Ya, karena contohnya udah banyak. Jadi kalau ingat begitu, Bapak Ibu, itu menjadi rem yang sangat efektif. Kalau mau macam-macam, tidak berani. Bukan apa? Ini mati, Pak. Jadi ketika mau melanggar aturan Allah, wedi. Mana pas melanggar mati pimen ya. Jadi betul kata Rasulullah. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa ingat mati. Tapi tidak boleh mengurangi motivasi. Mau makan nih, kalingan mati. Harus samangan bakal mati. Malah cepet Pak. Cepat mati kok. Lara weteng sih ya. Malah orang mati-mati tambah lara. Makanya ada pepatah. Ini bukan hadis, maqalah. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghudan. Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Jadi ketika bekerja ya maksimal. Ketika lagi ibadah ya maksimal seolah-olah besok akan mati. Itu efektif. Maka kenapa Rasulullah SAW pernah menyampaikan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri, fal'an fazuruh. Dulu aku memang pernah melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah. Karena di antara manfaat ziarah kubur adalah ingat mati. Tapi yang tadi saya ceritakan, ya, masuk makam, jenazahnya belum datang, dia udah datang, cari tempat-tempat yang strategis untuk duduk-duduk kan. Kadang-kadang melanggar lagi, masuknya nginjak-nginjak makam, ini kan pelanggaran. Sudah gitu duduk di atas makam, ini juga pelanggaran. Sudah gitu kemudian pada tertawa-tertawa. Jadi tidak menampilkan istilah anak-anak mudanya, sense of human being-nya tidak ada. Perasaan kemanusiawinya tidak ada. Di sana anaknya yang meninggal itu lagi nangis sambil bawa jasad ayahnya. Di sini malah pada ketawa-ketawa. Artinya apa? Empatinya tidak muncul. Ya kalau mau ketawa nanti lah. Di sini lagi ada yang kepaten kok ketawa-ketawa. Itu yang kadang-kadang sedih. Lebih sedih lagi ketika yang takziah banyak tapi yang nyolati sedikit. Ini sedih lagi.
Karena ketika yang takziah banyak, mereka bisa menolong orang yang meninggal dengan cara apa? Menyolatkan. Makanya pesan lagi Bapak Ibu ya. Ketika di antara panjenengan menjumpai keluarga yang meninggal, segeralah dimandikan, dikafani. Kalau bisa ya tandangi sendiri, kalau tidak bisa ya minta bantuan yang bisa. Setelah itu, setelah dimandikan, dikafani, setiap orang yang datang bertasya minta kerelaannya untuk menyolatkan. Karena itu yang dibutuhkan oleh yang meninggal. Kalau ucapan ikut berbelasungkawa, ikut berduka cita, itu kepada yang hidup. Karangan bunga berjejer itu untuk yang hidup. Yang meninggal, ratusan karangan bunga tidak ada artinya. Tidak menolong apapun. Yang bisa menolong adalah doa orang-orang yang bertasya. Makanya disayangkan ketika kita datang. Mohon maaf Pak, belum dimandikan di kapan. Nah, terus nunggu apa Mas? Bingung Pak. Nah, makanya perlu belajar. Gampang nanti kalau mau sholatkan berjamaah ya pada saat mau pemberangkatan. Nah ketika ya pemberangkatan yang tak siap banyak, minta saja. Keluarganya bilang, Bapak Ibu mohon kerelaannya, yuk ikut nyolati. Kalau diminta insya Allah mau. Karena kadang-kadang ada yang datang tapi pas nyolati tidak bersedia. Macam-macam alasannya. Ada yang belum butuh, ada yang malas nyopot sepatu. Pokoknya macam-macam. Ya ini kan kasihan. Kasihan yang meninggal. Yang tak siap banyak, tapi yang menyolatkan sedikit. Kalau ada orang yang meninggal disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah. Ini syaratnya angel, Pak. Yang tidak menyekutukan Allah. Maka yang meninggal itu akan diampuni. Syaratnya yang meninggal juga tidak menyekutukan Allah ya. Nyambung. Jadi satu frekuensi. Makanya tadi diingatkan. Jangan menyekutukan Allah. Ini yang kita siapkan ya. Karena tahu seperti itu, kata Rasulullah, la bakaitum kasiron, kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Karena banyak tertawa itu membuat hati mati. Nah, kalau hati mati, yang ada ini angin. Bahkan kalau hatinya sudah mati itu dibacakan ayat neraka aja tidak takut. Dibacakan ayat surga tidak tertarik. Nah, ini sudah masuk kategori sawaun alaihi. Tapi kalau hatinya sehat, diingatkan neraka, takut. Diingatkan surga, semangat. Sehingga ngasabnya semangat, ibadahnya semangat. Karena Islam itu mengajarkan keseimbangan. Sehingga doanya fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Gitu. Kita ke bab yang ketiga. Babun nida'i bis sholati jami'atan fil kusufi. Bab panggilan untuk sholat berjamaah pada saat gerhana. Jadi kalau sholat fardu kan ada azan. Sholat id tidak ada azan. Tidak ada panggilan. Sholat istisqa tidak ada azan. Tidak ada panggilan. Sholat tarawih tidak ada azan. Sholat witir tidak ada azan. Tidak ada panggilan, tidak ada iqamah. Tapi untuk sholat gerhana itu ada panggilan. Panggilannya di hadis 1045, hadisnya sampai kepada sahabat Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, nudia dipanggil kalimatnya inna sholata jami'atun. Atau mau tidak pakai huruf nasab ya, as-sholatu jami'atun. Jadi diumumkan as-sholatu jami'ah. Jami'atun, maka orang akan datang untuk sholat berjamaah di masjid. Itu jadi bukan azan, ya bukan iqamah. Bab yang keempat, babu khutbatil imami fil kusufi. Bab imam berkhutbah di dalam sholat gerhana. Telu, kurang telu menit.
Wa qalat Aisyatu wa Asma'u, Aisyah dan Asma telah berkata. Khotoban Nabiyyu, Nabi SAW telah berkhutbah. 1048, Ibunda Aisyah bercerita. Khosafatis samsu fi hayatin Nabiyyi SAW fa kharaja ilal masjid. Jadi sholat gerhana dikerjakan di masjid. Sholat id dikerjakan di al-musolla. Sholat istisqa juga dikerjakan di al-musolla. Tapi gerhana itu dikerjakan di masjid. Fasoffan nasu wara'ahu fakabbaru. Kemudian orang-orang membentuk saf di belakang. Fakabbaru, kemudian Rasulullah takbir. Fakataro'a Rasulullah SAW qira'atan tawilatan. Kemudian Rasulullah membaca dengan bacaan yang panjang. Summa kabbaro faroka'a ruku'an tawilan. Kemudian beliau takbir. Allahu Akbar. Ruku dengan ruku yang panjang. Summa qala, kemudian beliau berkata, Sami Allahu liman hamidah. Ini ruku pertama, Sami Allahu liman hamidah. Faqoma, kemudian berdiri. Walam yasjudu, tidak sujud. Wa qara'a qira'atan tawilatan hiya adna minal qira'atil ula. Membaca bacaan yang panjang mendekati bacaan yang pertama. Summa kabbaro, kemudian takbir. Wa raka'a ruku'an tawilan, kemudian ruku panjang. Wa huwa adna minar ruku'il awwali, mendekati ruku yang pertama. Summa, kemudian qala, beliau berkata, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Jadi yang ada doa Rabbana walakal hamdu adalah ruku yang kedua dan ruku yang keempat. Ruku yang pertama itu hanya Sami Allahu liman hamidah, terus langsung baca suratul Fatihah, baca surah. Ruku yang ketiga juga sama, Sami Allahu liman hamidah, sedekap lagi, baca surah, baca Fatihah. Ruku yang keempat nanti baru Sami Allahu liman hamidah, kemudian Rabbana walakal. Summa sajada, kemudian sujud. Bisa. Summa qala fir raqatil akhirati misla dzalika. Kemudian beliau ruku pada rakaat yang terakhir demikian. Fastakmala arba'a raka'atin fi arba'i sajadatin. Rasulullah menyempurnakan ada 4 kali ruku, ada 4 sujud. Tapi disebut sholatnya 2 rakaat. 2 rakaat tapi rukunya 4. Rakaat pertama 2 ruku, rakaat kedua 2 ruku, tapi sujudnya tetap ya Pak. Biasa sujudnya. Makanya kalau mau sholat gerhana kan perlu untuk diingatkan. Kenapa perlu diingatkan? Ya barangkali imamnya lupa atau makmumnya lupa. Kalau tidak diingatkan barangkali ketika imamnya Sami Allahu liman hamidah, sedekap terus baca suratul Fatihah, barangkali di subhanallah dikira kelalen kan gitu kan. Makanya perlu diingatkan. Wong sholat yang jarang itu memang perlu diingatkan Bapak Ibu. Seperti sholat 2 hari aja kan begitu ya. Kadang-kadang ngumumin sendiri lupa sendiri. Bapak Ibu jangan lupa ya, nanti rakaat pertama takbir 7 kali. Ingat, begitu rakaat kedua langsung suratul Fatihah. Kadang-kadang ya itulah manusia. Mahalul khata wa nisyannya, tempatnya salah dan lupa. Iya, itu riwayat Ibnu Abbas. Tapi riwayat lain 2 kali. Jadi boleh pilih. Iya. Sampai sini dulu Bapak Ibu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.